Dokter Abdul Hakim dihisab. Pasti menyebut Agim, ya kan? Saudara puas kalau lihat saya dihisab, ya. Saya tidak tega nyebut dengki itu ya. Hisab, saya akan dihisab mungkin yang kedua ini. Sesudah para mujahid, para ustadz, dan yang belajar Quran dan membaca. Tampakkan nikmat, ini sahih hadisnya hadirin. Dia mengakui apa yang kau lakukan, saya belajar, saya dakwah, karena engkau kadzab, dusta kamu. Kamu belajar, agar disebut alim, agar disebut kiai, agar disebut syekh, agar disebut dai kondang, agar terkenal, agar dikagumi orang, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret tuh. Jadi ada beberapa, na'udzubillah, yang di dunia ini sepertinya dianggap ulama, tapi termasuk barisan pertama masuk neraka, karena dia lebih sibuk, bukan kurang ilmu agamanya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya pagi siang malam, yang kurang satu saja. Apanya? Hatinya. Lebih sibuk ingin cari kedudukan di hati makhluk. Ingin dihormati, diakui sebagai ulama, dai kondang. Termasuk pembaca Quran, kadzab, dusta kamu. Kamu belajar dan baca Quran ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dan sudah engkau dapatkan. Orang-orang menyebutmu sebagai qori. Di akhirat ada yang hafal Quran, tahsinnya sempurna, suaranya merdu, ayatnya panjang, masuk neraka. Bukan kurang hafalannya, tapi hati. Dan yang ketiga dihisab, pertama adalah dermawan. Ada yang sedekah terus. Ketika di akhirat sama diperlihatkan dan dia mengakui, saya tiap ada kesempatan sedekah, saya selalu sedekah, saya lakukan karena engkau, kadzab, dusta kamu. Kamu sedekah ingin disebut dermawan. Dan orang-orang menyebutmu dermawan. Di akhirat, diseret, tertelungkup, masuk neraka. Tidak kurang amalnya, tidak kurang ilmunya, yang kurang adalah hati. Hati baik-baik, hati jelek-jelek. Tapi ada orang yang badannya baik, hatinya busuk. Yang tadi, bahayanya hati itu. Dia beramal. Contoh sholat kita barusan. Badan sholat kan? Sholat itu ada dua jenis. Ada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un fi, di dalam sholatnya khusyuk ya. Qad aflaha, amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang yang beriman, yaitu orang alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang sholatnya khusyuk. Ada juga fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ada juga yang sholat tapi celaka. Masih ingat 6 ciri orang yang sholatnya celaka? Pasti rendah hati ya. Diingat-ingat yang mana? Nggak ada yang keingat. Sholat, tapi yang dinilai hatinya, Pak. Baik, apa dampaknya? Jadi menurut Rasulullah SAW, hati ini Allah yang membulak-balik. Hati saya, hati kita, hati orang lain juga. Jadi kalau udah yakin ilmu ini, beda nanti di rumah tuh beda. Teknik bertengkarnya beda. Teknik memberi nasihatnya beda. Beneran. Selama ini kita sengsara,
Karena kita merasa kita yang bisa ngebulak-balik hati. Sering tidak sabar. Sekarang ke diri saja dulu ya. Jadi, yang menguasai hati kita adalah Allah. Di dalam hadis Rasul, hati ini di antara dua jemari Allah. Tidak usah ngebayangkan kayak jemari kita ya. Makanya saya juga tidak mengisyaratkan begini. Emang saya Allah. Jangan sampai seperti dua sini berarti seperti kita yang jadi Allah. Enggak. Di antara Allah bulak-balik. Makanya kata Ummu Salamah, doa yang sangat sering dipanjatkan Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik, wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Kenapa? Karena setiap saat kita bisa diubah. Berapa banyak yang asalnya pakai jilbab rapi, lambat laun tidak dipakai lagi jilbabnya, sesudah itu malah jadi serba kekurangan, dan akhirnya meninggalkan Islam. Na'udzubillah. Kita dengar ada itu yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa? Nah, lupa ya, nggak apa-apa. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran, ngajar Quran di Mesir, jadi pembunuh, dibalikan hatinya. Maka tidak aman. Berapa banyak yang mantan soleh, mantan solehah, jauh lebih baik mantan penjahat dari mantan ustadz, benar? Dan sebaliknya, berapa banyak yang kelihatannya, ini nggak ada harapan, tiba-tiba lebih soleh dari kita. Saya tidak mengatakan saya sudah baik, tapi waktu reuni, teman-teman ada yang bicara begini, aduh maaf ya, nggak nyangka katanya bakal jadi kiai. Dulu mah nggak ada remeng-remeng sama sekali gitu. Jadi mereka minta maaf. Sebab dulu sering ngejailin saya. Baru sadar sekarang takut kualat. Maka tidak boleh kita sembarangan. Kita tidak tahu rahasia Allah terhadap siapapun. Benar? Nah, dakwah seperti ini saya tidak bisa membulak-balik hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Pertama, hatinya juga saya tidak tahu seperti apa, di mana. Yang kedua, saya juga tidak tahu bagaimana cara membulak-balik hati. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya, saya berusaha bicara, semoga niatnya ikhlas. Ya Allah, saya bicara, saya sampaikan ilmu yang Engkau amanahkan. Semoga Engkau ridho. Bicara secukupnya, saya yakin yang disampaikannya benar, niatnya berusaha ikhlas, menyampaikannya sekuat tenaga perkataan yang disukai Allah, lalu berusaha agar mengamalkan apa yang disampaikan, kan Allah lihat, dan mendoakan semoga Bapak Ibu dapat hidayah, taufik sehingga bisa mengamalkan. Paling bisa itu aja. Tidak bisa, termasuk di rumah. Pak, nggak usah bertengkar sama istri. Mau ngasih nasihat apa? Istri sudah tahu modal Bapak. Hah? Mau ngomong apa? Allah lebih tahu lagi. Kita tidak bisa membulak-balik hati istri. Kalau kita lelaki nih, nggak usah petantang-petenteng, nggak bisa kita ngebulak-balik hati istri. Hati istri dikuasai Allah. Yang bisa kita lakukan, jadi lelaki, jadi suami, jadi kepala keluarga yang disukai Allah.
itu yang bisa kita lakukan. Jadi bicara baik-baik saja. Nggak usah petantang-petenteng. Dan nggak akan mengubah hati istri. Coba Bu, kalau suami petantang-petenteng, jatuhnya ibu bahagia atau enak? Hah? Nggak usah pakai berdebat kusir. Misal bapak tidak salah, dicurigai oleh istri. Nggak usah emosi. Allah tahu kok bapak tidak salah. Wah, tadi pergi ketemu sama siapa? Tenang saja. Bu, ibu jangan begitu-gitu amat. Curiga aja terus sama. Tenang. Perkataan seperti itu tidak disukai Allah. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salaman. Al-Furqan ayat 63. Andai kata orang jahil di sini adalah orang yang lagi tidak bisa mengendalikan diri, maka dia lagi bodoh resiko, ya. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa adik, kakak, bisa kantor, bisa atasan, bisa orang-orang iseng. Kalau ada orang ngomong nggak enak, qalu salaman. Berkata yang mengandung keselamatan saja. Nggak usah jengkel, sakit hati. Kenapa? Karena yang membulak-balik hati orang bukan omongan kita, tapi Allah. Nah, Allah melihat kelakuan kita. Jelas, Pak? Jelas tidak? Nah, saya tidak boleh emosi. Mau jelas, hampir senjata makan tuan. Jadi, kalau bicara, tenang saja. Allah tahu kita tidak. Enggak, Bu. Yang benar. Alhamdulillah tidak. Allah menyaksikan segalanya. Saya tidak bohong. Dari dulu juga ngomong kayak gitu terus. Nah, ini lagi digugurkan dosa. Bagaimana kita tidak salah? Kita ingin menjelaskan, tapi orang tidak percaya. Allah kan tahu kita tidak melakukannya. Tapi kenapa kok orang malah menuduh? Ini adalah ujian. Bagaimana zikirnya? Istighfar. Kan saya tidak salah. Kenapa saya istighfar? Yang ini tidak salah. Tapi berapa banyak dosa-dosa lain yang kita lakukan yang mengundang di rumah kita jadi dapat masalah. Jelas, Pak? Jelas tidak ini? Ini lelaki dulu urusannya. Jangan suka marah-marah, udah tinggal. Apa? Enggak, bicara baik-baik. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Bohong, tenang aja. Allah jadi saksi. Sesudah itu istighfar. Ya Allah, saya pasti banyak dosa sehingga saya tidak salah juga jadi disalahin. Astagfirullah, jangan-jangan tadi kebanyakan lihat HP, ya kan? Ya, istri orang dilihat, ya astagfirullah. Setiap maksiat akan kembali ke kita. Ini serius. Allah lihat tidak kita lihat HP? Allah tahu yang kita lihat. Berapa banyak yang tidak halal dilihat di sini? Aurat orang lain, istri orang, suami orang. Dilihat, dicatat, ada balasannya. Makanya daripada berdebat, istighfar aja. Nah, gitu istighfar. Pada beda couplingnya. Katanya nggak ngaku tapi istighfar. Ya Bu, saya istighfar supaya Allah mengampuni dosa saya. Walaupun tetap kita dicurigai, tenang. Nggak bisa kita berbantah-bantahan, membulak-balik hati. Enggak. Istighfar. Doakan kebaikan, ya Allah, Engkau tahu segalanya. Lembutkan hati istri saya, bukakan hatinya. Saya dari tadi ngejawab juga. Saya sepatah kata, beliau 20. Lebih baik Engkau yang menjelaskan. Engkau yang menguasai setiap hati. Bisa sehari, bisa 2 hari terus aja istighfar, tenang aja. Kalau gitu saya mau pulang, pulangin saya. Udah nggak usah terpengaruh, diam aja. Kenapa? Karena nggak mungkin pergi kecuali izin Allah. Ya, mau ngancam apapun nggak ada kejadian tanpa izin Allah. Ingat At-Taubah ayat 51,
kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kata kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah, Maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Tenang, ada Allah. Ya, sama di kantor, di masyarakat, mungkin nanti na'udzubillah ya, kita dapat fitnah atau apa yang kita enggak lakukan atau memang dilakukan, tapi disangkanya lebih besar dari yang kita lakukan, itu akan ada seperti itu. Akan ada ya. Akan ada orang yang berprasangka buruk, akan ada orang yang berbuat buruk, berkata buruk. Tenang. Ya, karena enggak tenang juga. Alhamdulillah. Jelas? Enggak. Kayak enggak apa-apa. Mau jelas, mau enggak jelas. Saya mah pasrah sok mau nggak jelas juga. Habis gimana? Dah bukan saya yang ngebulak-balik hati. Kita misalkan ngedidik anak atau ibu juga sama ya. Gimana ya suami saya nggak berubah-berubah. Dan memang kita nggak bisa mengubah. Nggak bisa. Suami, istri, anak, orang tua, itu sesuai dengan keadaan hatinya. Dan yang bisa ngebulak-balik hati adalah Allah. Tapi saya sudah ngasih tahu, tapi nggak nurut-nurut aja. Fadzakir innama anta mudzakir. Kita tuh cuman mengingatkan, nggak bisa mengubah. Jadi jangan jengkel. Udah dinasehati sekali, 2 kali, 3 kali. Kok nggak berubah juga? Terus aja. Kasih contoh, evaluasi diri. Aduh, kenapa nih anak belum nurut juga? Astagfirullah. Pasti dosa saya ini. Karena Allah belum mengizinkan anak berubah. Saya yang belum jadi contoh. Saya yang belum ikhlas. Saya belum sungguh-sungguh mendoakan. Jadi jangan lelah. Lelah itu kalau kita merasa kita yang mengubah. Saya tuh udah nasehatin, tapi kok nggak berubah-berubah. Memang nasihat bukan mengubah. Nasihat itu amal soleh. Jelas nggak sih? Saya sampai lemas begini hadirin. Kalau udah jelas mau ngapain saya terus kan? Serba salah pisan saya. Lanjut. Tapi jadi penting Pak. Kalau enggak kita jadi jengkel. Udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun, kok kelakuan gak berubah. Memang bukan kita yang mengubah. Makanya kalau ibu ingin suami berubah, ibu yang jadi wanita solehah. Jadi wanita yang disukai Allah. Perbaiki dirinya, perbaiki hatinya. Apa yang ingin ada di rumah, adakan pada diri. Ingin suami lembut, ibu lembut. Ingin suami jujur, ibu jujur. Ingin suami tahajud, ibu tahajud. Lakukan sing ikhlas. Allah melihat. Melihat apapun yang dilakukan. Sampaikan dengan perkataan yang baik. Doakan yang banyak. Belum berubah, istighfar lagi. Ampun ya Allah, saya masih jengkel. Saya belum ikhlas. Allah tahu itu. Kita tobat, kita minta ampun, kita doa. Tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah. Semuanya disaksikan. Semuanya ada balasannya. Cuma ada waktunya. Allah yang ngatur waktunya. Enggak usah jengkel. Semuanya ada pahalanya kok. Ini ada seorang, ini kisah ini ceritanya populer nih tentang seorang bapak-bapak ya ada keluarga punya anak 2 anak baik sekali akhlaknya tuh. Soleh ini anaknya tuh, pinter, akhlaknya baik, hafal Quran. Kata orang tuh, ini
pasti ibu bapaknya katanya yang akhlaknya bagus. Ternyata tidak, Pak. Ternyata syariatnya ini buah dari kesabaran suaminya terhadap akhlak istrinya yang kurang baik. Beneran, Pak. Jadi suami ini dititipi istri yang aduh kata-katanya tuh nyelekit. Komen-komennya tuh nyugak. Pertanyaannya nyepet. Jawabannya nuncleb. Komentar-komentarnya ngebabak belurin. Nyaris katanya, tapi suami ini luar biasa sabar. Karena merasa, ya ini takdir yang Allah berikan kepada saya. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Setiap keluarga ada episode masing-masing. Episode bagian saya, kata beliau, ini Allah melihat. Dan benar-benar disikapi dengan akhlak yang sabar, tenang. Hasilnya anak-anaknya luar biasa. Kalau tidak salah dalam kisah ini anak-anaknya jadi ulama. Ya saya tidak nyukurin si emaknya kayak gitu ya. Tapi bagi bapak yang istrinya tidak seganas itu, ya syukurilah. Oh ini kisah nyata yang saya ceritakan, ulama yang berceritanya juga orang yang amanah. Saya juga mengenal seseorang yang ujiannya tuh datang dari istrinya. Tapi beliau sabar, sabar. Karena Allah melihat semua dan ini yakinlah. Ini ladang takarub saya kepada Allah dan Allah lah yang kuasa merubahnya. Ada yang orang tuanya, bapaknya suka gapleh judi Pak, di rumah. Anak nggak bisa nasehatin, tapi anak ini bapaknya di ruang tengah gapleh sampai malam, anak ini di kamar baca surat Al-Baqarah terus. Ya Allah, saya tidak bisa ngebulak-balik hati siapapun, tapi dari Rasulmu bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, jin tidak masuk, setan lari, sihir tidak mempan. Berhenti tuh di rumah si bapak, gaplehnya. Tuh kan, suudon. Kenapa sih harus disebut pindah ke rumah orang lain? Nah, kayaknya ada kepuasan gitu kalau gagal teh. Tinggal diam aja. Oh alhamdulillah. Ini berhenti di rumah, berarti di rumah orang lain. Husnuzon. Jadi tadinya mau saya lanjutkan, jadi enggak ada udah. Astagfirullah. Jadi tidak usah berlebihan dalam memberi nasihat itu. Tidak usah dengan nada-nada yang Allah tidak suka. Apalagi marah-marah, bertengkar. Dilarang kita bertengkar, berbantah-bantahan. Walaupun kita benar, hindari perdebatan itu. Kenapa? Karena berdebat itu bukan waktunya untuk menyampaikan kebenaran. Sabar aja, diam, tenang. Nanti kalau sudah tenang bicara baik-baik. Karena yang membuat hati berubah adalah Allah. Makanya kalau mau bicara tuh Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Termasuk ke anak. Anak beda-beda karakternya. Punya anak berapapun beda-beda, ya. Tenang saja, yang menyolehkan anak adalah Allah. Dan tidak harus sama anak ini semuanya. Misalkan yang ke satu hafal Quran, semuanya harus hafal. Syukur kalau bisa begitu. Tapi belum tentu, tidak semua sahabat hafal Quran. Kita ikhtiar, tidak usah diejek. Mungkin yang ketiga ini agak susah ngapalinya. Tapi dermawan luar biasa. Lebih dermawan dari kakak-kakaknya. Mungkin dekat dengan Allahnya lewat pintu dermawan. Kalau yang bungsu bagaimana? Dia tidak bisa cepat hafalannya karena memang daya ingatnya lemah.
tapi khidmat ke orang tua, khidmat ke orang tua. Mungkin itu yang akan mendatangkan. Ya, udah, nggak usah gimana anak tuh harus begini. Shh, tenang, anak bukan punya kita, anak bukan ciptaan kita, anak ciptaan Allah, milik Allah. Allah yang menanamkan karakter mereka, bakat masing-masing. Tugas kita adalah bagaimana kita sebagai orang tua disukai Allah supaya dititipi anak yang bisa dekat dengan Allah. Ujiannya memang begitu. Nah, jadi tenang ya. Nggak usah jengkel. Jengkel tuh karena kita merasa orang tua harus berubah sesuai dengan keinginan kita dengan waktunya. Enggak, belum tentu. Ya. Halo? Tenang saja. Jadi bawaannya apa? Tobat. Pokoknya gini teman-teman, setiap ada kepahitan bentuk apapun, ingat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, mulai dari yang kecil-kecil, gelisah, sakit kepala, nggak enak hati, ada celetak-celetuk yang nggak enak, urusan ini, atau kita kena penyakit ini, semuanya itu muaranya adalah dosa. Jadi kalau ibu tidak punya salah, terus suami marah-marah, udah istighfar. Emang ngebela lelaki terus istighfar, Bu. Baru juga diajarin. Istighfar, nggak ada salah, nggak ada apa, nggak ada mendung, nggak ada peti, tiba-tiba hujan misalkan. Ya udah, nggak enak sampai ke rumah, udah capek misalkan. Terus ada masalah di rumah, udah nggak usah rewel, istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Ini semua terjadi pasti karena dosa saya. Mana dosanya? Banyak dosa kita. Banyak sekali, dari mulai mau bangun tidur nggak bersyukur, mau makan ngomel bukannya bersyukur dikasih makanan. Ini makanannya ini terus, bosen banget sih. Allah, padahal Allah yang nyiapin makanan. Semua rezeki dari Allah. Udah gitu nggak berterima kasih. Hei bibi, kamu udah makan ini, kok tahu tinggal separoh. Padahal dimakan oleh istrinya, ya enggak? Ngomel-ngomel, belum lihat HP, belum di jalan ngomel, belum tidak menghargai. Ada lagi orang minta-minta, ngasih enggak, malah diledek. Banyak, tiap waktu berpeluang jadi dosa, dan setiap dosa bakal balik kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ini penting sekali ini, Kita biasanya kalau ada yang nggak enak tuh sibuk nyalahkan orang lain, sibuk cari kambing hitam, padahal the super black kambing. Aduh, dari dulu nggak apa sih kambing bahasa Inggrisnya? Goat. Terserahlah, kita nggak usah bertengkar, bebas yang. Kita tuh nggak bisa evaluasi diri. Pada semua dari mulai nggak enak apapun ya. Atau kunci nggak ada. Aduh, kunci di mana? Ini udah mepet mau pergi. Hei, kunci di mana? Kenapa nggak istighfar? Dia yang nyimpan. Mau pergi, tiba-tiba celana robek. Ini dasar celana lapuk. Kenapa? Istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Dan Allah tahu kita istighfar terus. Ada orang minta-minta, kelihatan sekali ya, betul-betul perlu gitu. Tidak mencurigakan. Tapi hati teh, pasti di kampungnya udah punya rumah. Sok tahu ya, kalau pelit mah pelit aja. Kasih aja lah, ya. Makanya maaf ya Bu, Pak, hati-hati ngobrol, lihat video, lihat medsos, itu keluar komentar-komentar, semua dicatat dan semua kembali ke kita. Jangan sampai kita merasa
bahwa kepahitan itu buah dari perbuatan orang. Orang itu hanya jalan saja, menyakiti kita. Silahkan, ya boleh. Pokoknya bebas, merdeka ya. Mau kemana? Mojokerto. Oh, ini yang itikaf. Mau pulang sekarang. Oh, kulo ngaturaken matur suwun sangat tinggi. Sama niko pesawatnya. Nah, ini dicatat nih. Selamat jalan Bu, fi amanillah. Luar biasa, ada berapa ini grup ini? Apa sih? PMK, Pendidikan Masa Keemasan. Jangan salah ngomong hadirin. Jadi kita itu akan terus memikul karena kita produktif. Astagfirullahaladzim. Suatu saat ini guru laporan di sekolah. Tadi ada tamu, oh ya, tadinya mau ketemu tapi nggak jadi. Ya siapa itu tamunya? Udah tua, pada tua-tua. Oh gitu. Sekira usia berapa ya? Sekitar 60-an. Pengen nonjok. Saya 63 ya. Tapi karena saya, aduh ya akhir guru itu sopan pisan. Tapi udah telan aja hadirin. Nah, emang faktanya begitu. Makanya Bu, Pak, fokus aja sekarang bagaimana menata hati kita. Ya. Jadi beramal tuh tidak cukup. Bahkan ya dalam ini sedang duduk begini ini hati tuh main. Lihat kerudung yang di depan. Kerudung kayak gini dipakai model apa? Jangan-jangan ini sarung bantal. Cet, langsung. Yang depan sih nggak dengar. Allah dengar tidak? Lihat ke depan, kalau singletnya bolong. Ngomel, hati itu bekerja terus ya. Merendahkan aja, ini apa nih kayak gini wajah kita. Kayaknya nggak mandi orang ini. Terus gimana? Datang, ada yang mau kenanya bagus, mau dipakai rendah kayak gitu. Kotor, hati-hati ya. Hati itu bergerak terus akan menilai orang. Bagaimana caranya supaya bersih? Husnuzon, jangan-jangan yang di hadapan saya ini lebih mulia di sisi Allah daripada saya. Mungkin lebih berbakti ke orang tua. Dia memang sederhana, tapi tidak ada ujub di hatinya. Siapa tahu lebih banyak berdoa ke Allah. Siapa tahu ridho dengan kebersahajaannya. Ini orang sederhana, tapi dia ridho, tidak komplain ke Allah. Dibanding kita punya segala, dan kita banyak komplain ke Allah. Makanya, lihat yang muda, aduh ini masih muda, ya Allah, mereka dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang sudah senior, nah ini dia nih. Berarti pahalanya lebih banyak dari saya. Ini sebelahan, berapa umur dek? 50, apa? 83. Amalkan. Hati-hati, jangan main-main ya. Ini sekelas. Tuh kan, coba di SD beda 35 tahun. Berapa? Abah 83, ini 50. Udah sekelas sekarang. Abah lihat beliau, lihat dosanya ya Abah ya. Oh ini masih dikit nih. Sekarang satu leting. Ini kepada beliau, beliau 83 tahun, berarti sudah 33 Ramadan lebih daripada saya. Nggak kekejar itu ya kan? Oh Ramadan itu bisa menghabiskan dosa tuh. Tahajudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Bagaimana kita bisa merendahkan yang lebih tua? Tapi saya lihat beliau tuh nggak bisa baca Quran misalkan. Mungkin orang tidak bisa baca Quran, tapi sedekahnya nyumbang Quran 2.000, 3.000, 4.000.
Sambil belajar, pahala. Udahlah berhenti meremehkan orang lain. Ini teman saya ini belum nikah. Siapa tahu belum nikah beliau ridho menerima takdir. Tidak berburuk sangka. Dan waktu luangnya dipakai tahajud, ibadah. Pakai berbakti ke orang tua. Pakai berkhidmat. Boleh jadi melesat di sisi Allah. Lihat ada yang jualan. Tahu jualan jublek? Apa ya bahasa Indonesianya? Ulekan tuh yang dibuat dari batu kan itu. Ya udah. Hebat ibu-ibu. Ya, sok bahagia. Ya, pokoknya saya emang nggak mau berdebat ya. Puas ya, nyebut coet semuanya. Bu, Pak, coba lihat yang jualan jublek itu ya. Coet itu udah dibuat dari batu. Berat. Sedikit tapi paten. Jarang yang beli. Sekali beli awet 7 turunan ya kan. Itu kan dramatis sekali ya kan. Dan sekarang kalau dibeli yang depan, yang belakang nggak seimbang. Ini serius. Saya mikir, ya Allah, ini cobaan benar ya kan. Sekarang dibeli satu, dia jauh. Makanya kalau lihat yang pun jualan coba begitu, udahlah. Borong. Jadikan hadiah pernikahan. Awet. Serius. Jangan beli satu. Jadi nggak seimbang. Tuh kan baru kepikir ya kan. Nggak ada apa-apanya uang segitu dibanding meringankan beban orang lain. Ayo apalagi sekarang mujahadah hati, berhenti berharap dari makhluk, ini penyakit. Stop berharap karena wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Stop berharap. Beneran hadirin. Kalau kita banyak berharap ke makhluk, semua nikmat itu yang menggenggam Allah. Yang membagikan Allah. Tanpa izin Allah, tidak ada nikmat sehalus apapun datang ke kita. Makanya kalau ingin apa-apa, perlu apa-apa, ke Allah dulu. Insya Allah hati makin enak. Ingin apapun, ke istri, ke suami, ke orang tua, ke anak, Allah yang diminta dulu. Kalau minta ke makhluk, siap-siap galau. Boleh bicara, boleh. Tapi hati, no. Hati hanya ke Allah. Mulut bicara, kaki melangkah, tangan menulis, otak berpikir, di syariat silakan. Hati tidak. Hati hanya ke Allah. Coba begitu. Ya Allah, saya mohon kepadamu. Engkaulah yang kuasa membulak-balik hati. Apa aja kalau mau minta. Ibu minta uang sama suami ke Allah dulu. Ya Rob, pemilik rezeki langit dan bumi. Hanya engkaulah satu-satunya penjamin rezeki. Tolong beri saya rezeki ya Allah. Kalau lewat suami, mudahkan. Mas, gimana ada enggak buat belanja minggu ini? Nggak ada Bu. Ya enggak apa, maaf ya Bu, enggak apa-apa. Ya Allah, engkau sudah dengar. Apakah perlu saya cari gitu? Nah, tenang aja. Kalau memang Allah mau ngasih, dibalikin hati suami itu. Maaf ini keselip ceknya. Cek kosong. Sama, Bapak punya keinginan ke istri, minta dulu ke Allah. Saya malu ceritanya. Ada teman, gimana katanya istri saya sekarang makin senior tuh ibadahnya tuh hanya mau baca Quran aja, bukan ada ibadah yang lainnya. Terserahlah mau ngerti atau enggak. Udah minta belum ke Allah? Ya mintalah ke Allah. Nanti dua, mungkin istrinya jadi mau, atau mungkin bapak yang jadi nggak mau, ya nggak?
Jarang orang mengandalkan Allah, Pak. Itu yang bikin jengkel, kesel, marah, kecewa. Karena kita lebih berharap ke makhluk. Kalau udah nggak harap ke makhluk, Allah aja. Karena semua makhluk ciptaan Allah. Semua makhluk dibulak-balik hatinya oleh Allah. Nggak mungkin, ini semua sekarang janji. Saya janji mau ngasih berapalah satu butir kurma. Allah nggak menghendaki, nggak kejadian, nggak akan. Ini semua janji sekarang. Saya akan celakakan, sok ngomong apapun. Nggak akan kena celaka tanpa izin Allah. Lah saya kan milik Allah, ciptaan Allah. Ini semua milik Allah. Nggak mungkin jatuh sehelai rambut pun tanpa izin pemiliknya. Nggak mungkin ini luka tanpa pemiliknya. Nggak bisa saya mati kecuali dengan izin pemiliknya. Sama semuanya juga begitu. Makanya berlindung ke Allah. Berharap ke Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Nikmat, musibah, tidak ada yang bisa terjadi illa biiznillah. Ini yang harus dijaga terus ya. Berhenti pengen dipuji orang. Naluri kita memang secara nafsu pengen dipuji, tapi ganti aja pengen dipuji Allah ya. Kalau dipuji orang, udah nggak ada apa-apanya. Weh, sepatu kamu bagus, beliin dong. Malah jadi masalah ya kan. Itu HP-nya keren banget. Sini buat saya aja, jadi nggak enak. Bu, Ibu, wanita tuh ya. Enggak, ngomong-ngomongin wanita. Ada masa-masanya. Masa sampai waktu tertentu, lalu makin menua, tapi berusaha ingin kelihatan muda. Ini yang agak berat nih, ya. Jadi ini mulai kendor, tapi kenceng. Jadi rada dijepit pakai jepitan jemuran. Ini perjuangan sama lelaki juga menua, tapi pengen kelihatan muda. Ini masa derita nih. Kalau dulu muda mah rada nyeplos, yang sekarang udah bukan makomnya, tapi rada memaksakan diri. Tapi sampai suatu titik di mana udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah itu udah merdeka ya nggak? Misalkan udah dijepit pakai jepitan jemuran, lepas lagi, ya udah sok lah. Nah itu merdeka. Ada masa katanya ingin kelihatan langsing, tahan napas terus ya nggak, lama-lama capek. Nah. Jadi yang capek itu sebetulnya karena sibuk dengan penilaian makhluk. Ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan keren, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan elit. Capek hidupnya. Itu penyakit. Udah just the way you are. Mau bahagia, qad aflaha man aslama waruziko kafafan. Wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat bahagia, beruntung orang yang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan. Nah udahlah, nggak usah ribet lah dengan dunia maya. Nggak usah ngebanding-banding dengan rezeki orang. Nanti apa orang Allah yang ngebagiin, ngapain kita pikirin? Topi itu keren banget, keren di dunia, di akhirat itu ngejongkeng itu. Iya, yang bagus-bagus itu tetap dihisab di akhirat. Tidak bisa tidak. Makanya daripada punya yang kayak gitu mending kasihin ke saya. Lebih jelek lagi. Udah nilai salah ke orang lain banyak berharap. Jangan. Bagaimana kalau lihat orang dapat rezeki, doakan. Semoga berkah. Jadi kita dapat kebaikan. Kalau pengen tinggal minta ke Allah. Nggak usah ngungkit-ngungkit rezeki orang. Dan Allah yang ngasih. Dan itu pun sebagai ujian. Jelas hadirin sekalian? Udah latihan jangan berharap dari makhluk.
bebaskan dari sibuk pengen penilaian makhluk, lalu lihat duniawi ini, jangan kagum-kagum lah. Seneng boleh, wajar ya. Nabi Sulaiman juga punya istana yang indah, tapi jangan lengket. Dan jangan merasa kalau kita memiliki sesuatu, kemudian kita tuh jadi mulia dengan benda. Itu namanya mengagungkan. Misalkan kita punya rumah, punya kendaraan, kemudian kita merasa, wah jadi lebih hebat dari orang lain hanya karena benda. Enggak boleh, itu akan merepotkan hati. Sok aja punya pesawat, saya mau beli helikopter, tapi takut sombong mau yang murah. Nanti nggak terbang, ya nggak? Misal di pesantren karena misalkan helikopter 18 20 miliar wajar lah ya. Sekarang beli yang karena harus murah kata helikopter, beli yang 500 jutaan. Tapi digotong oleh santri ke sana sini. Saya kan malu ya kan. Mau naik helikopter digotong jadi sisingaan. Astagfirullah. Astagfirullah. Dah, latih. Jangan ada iri sama saudara kita. Ya, lihat sesuatu, doakan. Dan jangan ada bangga, rasain di akhirat. Dengki itu juga. Nggak akan kuat loh di akhirat. Udah doakan aja kebaikan, gak ada ruginya. Masalahnya gini, ini teman saya pinjam uang. Dia kalau ditagih lebih galak dari saya. Malah kemarin dia ngomong gini, waktu kemarin saya punya duit, kamu nggak nagih. Sekarang saya nggak punya duit, nagih. Yang bener aja. Ayo, gimana? Sakit hati jangan. Bersyukurlah kita bagian yang meminjamkan, bukan yang bagian pinjam. Menderita hadirin. Maka dia marah-marah itu sebetulnya karena menderita. Makanya jangan sampai capek hati itu mikirin yang enggak ada. Udah dunia mah udah biasa aja dengan dunia. Adanya syukuri, ditahan sabar, diambil ridho, lihat yang lain, kita ikut mendoakan kebaikan. Udah, jangan lengket, jangan mengagung-agungkan dunia, baru hatinya enak. Tenang aja dunia ini. Kalau ada ya udah, nanti habis ya nggak apa-apa. Ini harus jual-jual aja. Tapi ini ada sejarah, nggak ada sejarah-sejarah. Udah keluar-keluar. Waktunya pergi-pergi. Nyicil rumah, udah gitu ada kejadian, kita harus bayar. Dijual jadi ngontrak. Ngontrak tinggal ngontrak. Jangan lengket dunia ini di hati. Ya, suami misalkan jabatannya nggak jadi, ya nggak ada masalah. Nggak mungkin semuanya jadi presiden. Udah gitu di PHK, ya udah nggak apa-apa. Punya usaha bangkrut, ya mulai lagi aja dari nol. Tapi gimana? Tapi kalau suami saya pensiun nanti coba gimana? Pensiunan. Udah pasti pensiunan kalau udah pensiun. Terus nanti gimana kalau suami saya meninggal dikubur? Terus saya jadi gimana? Janda. Terus nasib saya gimana? Terserah. Kalau disukai Allah, Allah jamin. Kalau disebelin Allah sengsara. Gitu aja. Tapi nanti rezeki dari mana? Dari Allah. Dulu yang ngasih rezeki Allah. Sekarang yang ngasih rezeki Allah. Nanti juga yang ngasih rezeki Allah. Punya tabungan, tidak punya tabungan, sama yang ngasih rezeki adalah Allah. Dolar mau 10.000, 15.000, sok wae. Allah yang ngejamin rezeki. Jadinya enggak berat hidup ini kan. Mau dunianya cuman gini aja. Lihat saudara kita di Palestina ya. Mereka lihat rumahnya hancur, malah bersyukur. Saya masih hidup, anak masih hidup. Ada yang anaknya meninggal, bersyukur. Insya Allah semoga termasuk syahid. Semuanya disyukuri. Ayo atuh hadirin. Hidup tuh jangan dibikin ribet. Betul tidak? Tapi orang menghina saya. Atau biarin. Nabi aja yang mulia ada yang menghina. Masa kita nggak ada yang menghina?
Aneh pisan. Nabi segitu mulianya dihina, masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina? Saudara teh mau apa? Kenapa saya jadi emosi begini? Udahlah, jalanin hidup mah. Jadi harus gimana? Kata kunci yang utamanya adalah jangan berhenti berzikir. Kenapa? Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Enggak ada yang ngebulak-balik hati ini selain Allah. Dan Allah tahu kita ingat ke Allah enggak. Jadi cara yang paling efektif di antara berbagai cara supaya hati tetap kejaga terus adalah jangan berhenti berzikir. Kan masalah kita itu adalah stop berzikir. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dengan yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Nah, pada waktu tidak zikir, lepas kita dari perlindungan Allah. Mulailah setan menipu dengan berbagai hal, dunia menyilaukan. Makanya la yazalul lisanuka rotban min dzikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Nah, ini coba ya, terus saja, terserah mau yang mana. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa tongkat dengan para sahabat, lalu ada pohon dipukul oleh Rasul, lalu berguguran daun-daunnya. 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, akan menggugurkan dosa seperti gugurnya daun-daun. Sekarang lagi musim jogging, ya. Sepeda kurang laku nih sekarang. Saya tidak curhat toko sepeda kurang laku, hadirin yang. Pada pindah sekarang katanya yang lebih mudah, jalan kaki, bagus. Tapi kalau jalan kaki, jogging, pakai legging kayak gitu, dia jadi dosa, yang lihat ikut dosa. Mama dengerin ini, saya penting sekali sebab tadi saya jalan kaki, lihat juga yang. Tidak sedikit sekarang wanita berjilbab lari, tapi ya memang jilbabnya tuh jadi ngepres sedikit, jadi kayak pakaian selem. Ini tidak benar, karena pakaian itu tidak boleh membentuk tubuh, tidak boleh transparan. Jadi tidak benar, itu tidak jadi ibadah. Apakah lari begitu bakal sehat? Oh, belum tentu. Kalau Allah bikin sakit, mah sakit aja. Bagi kita olahraga itu ibadah. Makanya sambil jalan, sambil ingat tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dosa berguguran. Oh, saya senang sekali ingat itu tuh Pak. Ngebayangin dosa lagi digugurkan. Dosa-dosa kecil ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rontok dosa tuh. Ya mau ngapain? Banyak ngobrol. Lebih baik banyak zikir. Benar? Nah, itulah amalannya, coba perbanyak zikir. Apakah istighfar, apakah sholawat. Makin rapat zikirnya, nanti akan dimudahkan oleh Allah mengamalkan ilmu-ilmu lainnya. Percayalah, ada sahabat kaum Ansor, ya Rasul, saya sudah dapat pelajaran syariat Islam banyak. Beri saya amalan yang kalau saya pegang, kata ulama, bisa mengamalkan ilmu-ilmu lainnya. La yazalul lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah. Nah, inilah mudah-mudahan ya secara sederhana keseharian kita bagaimana hati ini bisa terpelihara. Ada pertanyaan silakan. Mas sedekat ini nanya, ya udahlah. Saya kira kalau udah depan-depanan gini mah nyerep. Tenang. Petugas sound system siap, selalu fokus ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah Senaponda. Saya dari Depok. Saya kebetulan peserta PMK angkatan pertama untuk Masjid DT di Jakarta. Alhamdulillah. sebentar. PMK itu adalah pesantren masa keemasan. Setiap celetak-celetuk dicatat, ada balasannya. Bukan ketuaan, Bu, kekolotan. Sama ini juga. Alhamdulillah setelah 25 tahun lebih saya sempat berinteraksi dengan pesantren DT di Gegerkalo. Saya dipertemukan kembali menjadi peserta PMK ini. Saya banyak mendapat pelajaran berharga dari materi yang disampaikan para guru ustadz, bagaimana kembali untuk belajar dari dasar tentang hablum minallah. Dan juga tadi hari ini saya mendapat tausiah dari AA lagi, langsung tadi ada hablum minanas dan hablum minal maluki. Nah, ada satu pertanyaan yang berhubungan dengan ketika 2 hari lalu saya nyetatus keikut perusahaan saya, di foto di belakang banner acara ini ada manajemen Kolbu, ada DT-nya, terus ada saya captionkan bagaimana untuk menjadi husnul khotimah. Ada satu pertanyaan saya, kebetulan ada hubungannya dengan tadi tausiah AA dan 2 bendera yang ada di belakang AA. Jadi ada teman yang mengomentari saya dari yang kebetulan sekarang dia bertugas di Peacekeeping Force di tempatnya sekarang lagi di Oyo-Oyo sama Zionis Israel. Jadi pertanyaannya, Mengenai manajemen Kolbu. Ada hubungan dari doa yang ya mukil basbuk sabi kolbi ala dini. Ada hubungan dengan itu. Jadi teman ini tadi bilang tadi tausiah ada 3 golongan yang secara waktu berurutan dihisapnya. Yang pertama adalah syuhada. Semua orang tentu ingin meninggal menjadi syahid. Pertanyaannya, teman ini setelah membaca status saya, dia bertanya kepada saya, yang mungkin dia tahu pertanyaan ini akan amanah yang mungkin saya akan tanyakan ke AA. jadi apa Ini pertanyaannya? pertanyaannya adalah, dia ingin menjadi syuhada. Oh iya. Tapi kalau dia melakukan itu, dia akan menjadi desertir untuk, ini kan bertugas atas nama bangsa dan PBB. Kalau dia mendahulukan kolbunya, niat hatinya untuk menjadi, dia tanya apa yang, dia curhat saya, apa yang harus saya lakukan. Saya hanya bisa jawab doa tadi. Saya nggak bisa jawab, doa, bacalah doa itu. Lah pas tadi beberapa kali menyinggung masalah manajemen kolbu dan itu. Kira-kira jawaban apa kalau bisa saya sampaikan? Agak berat. Ya itu pertanyaan, dia menanyakan apa yang harus saya lakukan ketika saya harus membela agama saya. Dia ingin masuk surga juga dengan tadi mungkin dia menjadi syuhada. Jadi pertanyaan, saya harus jawab apa ke teman saya itu? Yang tadi aja jawabannya. Yang itu tadi? Ya. Ada yang lain nggak jawabannya? Ah itu aja. No. Baik. Saya sekuat tenaga harus sabar ya kan. Karena tidak semua orang jadi penceramah, betul tidak? Ada yang ingin menyampaikan tapi saking semangatnya. Jadi intinya apa pertanyaannya? Bagaimana supaya bisa jadi syuhada? Menjadi syuhada kalau dia melakukan itu pelanggaran. Oh iya, mau jadi syuhada ya tidak harus mati di medan perang semuanya. Syahid itu kan banyak. Beramal bisa karena Allah, bisa karena nafsu ya. Kalau saya sarankan sih istiqomah saja di jalan yang dipenuhi. Doa minta syahid silahkan. Kalau jadi petugas yang ikhlas itu juga sudah menjadi jalan. Tidak rumit kok mendekat ke Allah tuh karena Allahnya juga maha dekat. Penting hatinya bersih gitu. Gitulah. Karena yang berjumpa dengan Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara ayat berapa deh? 8. Mana ini bagian ngapalin?
Ingat hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali yang berjumpa Allah dengan kolbun salim. Kalau saran saya sekarang jadi petugas-petugas saja ya. Nanti kalau memang takdirnya ada ke sana ngalir. Apa yang sedang dijalani lakukan dengan sangat baik, sing ikhlas karena pindahnya kita dari satu titik ke titik lain juga kalau ikhlas Allah yang memindahkan. Dalilnya apa? Surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mencari keridhaan Allah sungguh-sungguh, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi kita pindah dari satu makom ke makom lain, kalau kitanya ikhlas, di sini makomnya ikhlas, nanti Allah yang memindahkan. Gitu. Karena bisa nafsu ya. Wah, saya pengen cepat-cepat hafal Quran. Kalau menurut saya sih, mending tiap huruf yang dibaca diterima oleh Allah. Karena cepat-cepat hafal disebut hafiz belum tentu siap kitanya. Menarik nih ya, di pesantren, suatu saat saya lewat ke mihrab, ada anak-anak santri ngobrol begini. Ini tapi saya sampai terperangah. Santri masih muda, SMP-an lah. Ngobrol dia dengan teman-temannya. Kamu mau ngapain ke sini? Katanya. Ya mau belajar lah. Kalau saya ke sini nggak boleh, kata guru saya nggak boleh jadi pengen jadi ulama. Gitu. Saya langsung diam aja. Dengerin. Kata guru saya sih nggak boleh pengen jadi ulama, nggak boleh pengen jadi kiai. Jadi mau apa aja kamu ke sini? Kata guru saya sih ke sini supaya saya jadi orang bertakwa. Itu benar hadirin. Sebab ulama dalam pandangan anak kecil belum tentu ulama yang dalam pandangan Allah. Boleh jadi kebayangnya ulama tuh terkenal, masuk ke TV, dijemput, pulangnya dapat berkat. Jadi duniawi. Makanya kata gurunya, kamu nggak usah mikirin pengen jadi ulama. Karena sangat boleh jadi pemahamannya tentang ulama tuh hanya status duniawi. Kamu udah jadi orang yang soleh saja, jadi anak bertakwa, nanti Allah akan menakdirkan yang terbaik buat kamu. Luar biasa ini. Ini obrolan anak SMP, Pak. Saya juga, aduh, ini hebat sekali obrolan ini. Masya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bapak, bagian megang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan itu justru agak beda ya. Karena ini kan hari ini Isra Miraj ya. Jadi yang ingin saya tanyakan sejarah dari Isra Miraj itu apa? Karena dari tadi temanya belum ada kayak gitu. Itu yang kedua. Hasil dari Isra Miraj untuk kita bisa jalanin tuh dalam kehidupan kita hingga wafat itu apa? Itu aja, makasih. Ini beda Assalamualaikum judul. warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam lagi nih. Saya sebetulnya, ya udahlah, setiap omongan bakal dicatat dah. Gini ya Bu, jadi Isra Mi'raj, sederhananya aja, Isra Mi'raj itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jarak kalau ditarik garis lurus dari Mekah ke Palestina itu 1.200 km. Kalau menggunakan unta kendaraan waktu itu kurang lebih 1.500, 1,5 pulau Jawa. Itu merupakan mukjizat dan berat. Satu, ini ujian keimanan. Karena pada waktu itu adanya perintah ini antara tahun ke-10 kenabian. Ujian keimanan, kenapa? Karena mustahil pergi ke Palestina dalam semalam. Ujian buat siapa? Ujian bagi orang iman dan non-Islam. Abu Lahab itu langsung terbahak-bahak. Menganggap ini gila, nggak benar, ini dusta.
Mereka yang musyrikin punya sarana untuk mempermalukan Islam. Bagi umat Islam yang beriman, Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Susah ya menceritakan yang harusnya 2 bulan kan. Kalau naik unta itu perjalanan sebulan, pulang 2 bulan, ini semalam. Jadi nggak ada yang percaya. Walaupun diceritakan bagaimana keadaan Masjidil Aqsa, tetap tidak percaya. Yang kuat iman, disebutlah Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan. Yang tidak kuat iman murtad waktu itu. Dan ujian juga bagi Nabi menceritakan sesuatu ya kan, yang mustahil bagi orang waktu itu. Tapi Nabi tidak ragu, sampaikan saja. 1, ujian keimanan. 2, waktu itu namanya tahun kesedihan, Amul Huzn. Rasul itu sedang sedih sekali. Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat. Kemudian Abu Thalib, paman beliau, wafat. Lalu beliau dakwah ke Taif, dilempari. Sedih. Puncaknya kesedihan sebagai manusia. Nah, pada waktu inilah Allah menghibur. Makanya hikmahnya sabar, ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jalanin aja hidup ini. Udah diukur oleh Allah semuanya. Ada waktunya, malam itu gelap gulita. Ini sudah dekat kepada siang. Nggak usah nunggu siang. Kalau lagi gelap gulita, tahajud saja. Yang ketiga, perintah sholat ini spesial. Saya harus sabar ya, saya tidak saum. Harus sabar. Semua rezeki ada waktunya ya. Jangan minta-minta ke makhluk, bikin kecewa. Dah. Ternyata di sana udah lihat dari tadi, aduh, ini panitia husnuzon saya saum ya, tapi saya harus ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya ada waktunya. Udah reret, netek, nggak ada yang sadar begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat itu perintah spesial. Saum, zakat, haji, itu lewat malaikat Jibril. Kecuali salat. Makanya orang Islam itu kehidupannya sangat tergantung kualitas salatnya. Kalau salatnya bagus, kehidupannya bagus. Diberbagus oleh Allah. Bagus ini bukan bagus dalam bentuk duniawi ya. Tapi diberikan hayatan thayyibah. Kemudian sholat ini mi'rajnya umat Islam. Jadi kalau kita ingin merasakan kedekatan dengan Allah, ya sholat ini. Karena sholat itu zikir yang paling lengkap. Dalam wudhu, menghadap kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada sholawat, ada doa yang lengkap, diapit 2 sujud, ada ruku, ini lengkap. Makanya mi'rajnya umat Islam yang beriman itu sholat. Dan sholat tidak ada uzurnya yang membuat bisa meninggalkan sholat. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa bergerak, isyarat. Perang juga sholat. Sholat itu pembeda umat Islam dengan yang non-Islam. Dan sholatlah wasta'inu bisabri wassalah. Sholat menjadi jalan ketenangan, keberkahan, pembuka pertolongan Allah, pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya hadiah yang paling nikmat dari Isra Mi'raj adalah sholat. Tahu sholat itu tidak datang di awal dakwah loh. Awal dakwah Rasulullah tuh fokusnya ke hati. Hati tauhid.
kenali Allah, yakin ke Allah, ikhlas. Sholat itu baru 2 tahun, 18 bulan sebelum hijrah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi sebelumnya sholatnya itu tahajud, pagi, subuh, dan sore. Ya, baru keluar 5 itu, sebelumnya terus hati supaya ikhlas. Makanya kalau ada orang baru masuk Islam, gak usah segala dipaksakan. Nama harus ganti, jenggot harus tumbuh. Nggak mau, harus tumbuh. Nggak bisa, saya kan wanita. Oh ya, nggak usah ya. Ya jangan dipaksa lah, berproses ya. Berproses, kuatkan iman hati nanti. Orang baru masuk Islam harus langsung pakai jilbab. Benar, tapi berproses lah. Kuatkan dulu imannya sampai pakai jilbab itu bukan karena mode, bukan karena terpaksa. Karena memang begitu Rasulullah juga dakwahnya terus dimotivasi. Sampai mengerjakan sesuatu itu karena cinta ke Allah, bukan karena tertekan. Makanya kalau punya anak jangan dipaksa, harus hafal Quran. Nanti anak jadi depresi karena tugas baca Quran terus. Buat anak tuh cinta ke Quran tuh. Dan tiap anak beda-beda. Ibunya aja nggak hafal ya nggak? Ya dong nak, kamu nanti bawakan ibu mahkota. Terus kata anak, atau ibu bawa sendiri. Enak aja kita nyuruh anak bawa mahkota buat kita. Kita nggak bawa mahkota buat orang tua kita. Kayak baru kepikir. Ya kan kalau anak-anak muda hafalnya kalau orang tua. Kata siapa Pak? Ini saya punya teman, bapaknya umurnya 94 tahun. Setiap bulan 6 kali khatam Quran. Tidak pakai kacamata. 94 tahun masih jalan ke masjid. Tidak pikun. Oleh Allah dibuat mudah. Belum hafal Quran, tapi kalau orang baca Quran ada yang salah, beliau tahu. Ya itu 6 kali berarti berapa hari sekali sih? 5 hari sekali ya? Terserah lah. Pokoknya gitu aja. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngacung siapa? Yang bicara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan hari ini saya ketemu langsung dengan Agim. Belum pernah seumur saya. Belum pernah. Dari mana Ibu? Saya dari Pasar Minggu. Oh dari pasar, alhamdulillah. Dari Pasar Minggu. Karena mungkin dinas tidak langsung, tapi selalu saya download apapun itu tentang yang Agim ceramahkan, saya download, saya dengar. Pertanyaan saya tentang menata hati. Tadi sudah saya dengarkan, bila kita terzolimi, kita kan tadi introspeksi diri, terus beristighfar dengan dosa-dosa kita, mendoakan orang yang menzolimi kita. Tapi di situ ada sabar, Agim. Ada sabar. Sabar itu bukan diam di tempat. Ada usaha menjelaskan sesuatu, mengutarakan pendapat. Nah, cara kita sebagai muslim untuk menjelaskan tadi, kan kata Agim tadi, biarkan Allah yang membolak-balikan hati. Kita nggak akan bisa. Tetapi di situ ada kata sabar. Sabar itu kita bergerak. Bergerak untuk menjelaskan apa yang membuat dia zolim ke kita itu tadi. Nah, caranya supaya, pertanyaan saya, bila kita sudah lakukan langkah-langkah yang tadi, biar hati lega. Nah, saya sebagai muslim yang katakanlah imannya belum sekuat orang-orang lain, saya doakan karena saya pernah dengar orang yang terzolimi doanya tidak ada hijab ke Allah. Tenang Bu, tenang. Ya, saya mengerti ya Ibu tidak ada hijab. Posisi berat ya. Nah, setelah saya baca itu, saya doakan pertamanya mendapat hidayah supaya dia berbuat baik kepada yang dizolimi tadi ya, atau saya lah yang dizolimi gitu. Nah, ketika tidak juga dijelaskan enggak juga, saya doakan supaya dia mendapatkan azab dari Allah dari perbuatannya. Karena itu dalam Islam boleh, tapi tidak melebihi daripada yang dizolimkan ke saya. Karena nanti saya takut lebihnya itu akan dihisap sayanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita lagi supaya dia tidak menzolimi kita?
Itu saja Pak, ya Ustadz Agim. Bukan menzolimi kita, menzolimi ibu. Saya, ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ibu jauh-jauh dari pasar ke sini. Puas ibu ya. Jadi pertanyaannya apa, Bu? Saya dicatat ini aksi ngeganggu terus bapaknya. Bu, emang hidup kayak gini ya, nggak usah aneh. Kadang dipuji, kadang dicaci, kadang mudah, kadang yang tadinya untung jadi rugi, yang tadinya baik jadi musuhin. Nggak usah aneh, emang hidup kayak gini. Al-Anbiya ayat 35, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang hidup ini ujian sepenuhnya, jadi rileks saja ya. Jangan segala dimasukin ke hati, dan semuanya juga memang begini. Kulla yusibana, ulangi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. At-Taghabun ayat 11. Kalau sudah terjadi, Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, gempa, kebakaran, tsunami, perang, dan juga pada dirimu, ketipu, difitnah, nggak apalah penyakit, apalah segala kejadian, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfud. Sebelum kami mewujudkannya, sebelum Allah mewujudkannya, inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu sesungguhnya mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bete, bersedih dengan yang luput, dengan yang nggak cocok kayak tadi itu gitu. Dan jangan terlalu gembira kalau Allah ngasih sesuatu, syukur harus. Tapi menjadi, wah hebat anak saya, shh, diam, itu memang udah garisnya gitu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Emang begitu ujiannya, Bu. Ibu harus lulus. Jadi goal ibu tuh bukan dia ngembaliin uang, tapi kita lulus menghadapi ujian ini. Bicara aja baik-baik, jelaskan baik-baik, ya, sebagai amal soleh kita. Belum tentu ngerti juga dia dijelasinnya kan. Jangan marah-marah, jangan dendam, mau ngapain? Lihat takwa, ciri orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh kalau ada apa-apa pegang, karena kita inginnya jadi takwa. Jadi semua ujian itu membuat kita jadi pemarah? Tidak. Semua ujian itu membuat kita jadi pemaaf? Tidak. Goal itu adalah lulus jadi orang yang disukai Allah. Perkara dia ngembaliin atau enggak, itu mah bukan yang terpenting. Ya, gitu ya. Ada masalah di keluarga, goalnya adalah ibu jadi ibu yang disukai Allah. Bukan anak langsung jadi soleh, suami langsung jadi jinak, yang di rumah mengeong terus. Sama saya juga banyak urusan, pikiran saya harus lulus. Ya, ketika dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, mudah, susah, goalnya lulus. Apa lulusnya? Makin takwa, makin yakin ke Allah, makin patuh. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, kita mah suka kekeh gitu ya. Harusnya kekehnya kita makin dekat ke Allah. Iman makin kuat, amal makin meningkat, itulah sebetulnya goalnya. Kalau solusi ya Allah yang kapan menang, kapan kalah. Perang Badar menang, Uhud kalah dulu, ya gitu, Allah aja. Gitu ya Bu, tenang, tenang weh.
Aduh, saya sampai tegang tadi ya. Oh, di lantai 3 ada juga orang? Oh, penuh. Oh, terima kasih. Saya lihat kemana dong? Oh, ke kamera. Di aula juga penuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari pekan kedua yang biasa Istiqlal, kita pindah Istiqlal ke Pondok Indah ya. Hah? Masjid Pondok Indah meni happy ah. Lantai 3 bertanya silakan. Ini kelamaan nih ceramahnya mentang-mentang nggak ada yang ngantor gini. Lanjut, terakhir. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustadz tentang tema ya Muqallibal Qulub tadi. Pertanyaannya Pak Ustadz, kalau kita sholat sehari-hari, hajat atau tahajud, ya Muqallibal Qulub itu boleh nggak sih dibaca pada saat sujud terakhir atau saat setelah sholat atau doa? Terima kasih Pak Ustadz. Sujud terakhir atau sujud yang lainnya ditambah dengan doa boleh. Yang jangan tuh baca Quran waktu sujud. Iya, baca Quran pada waktu berdiri. Tapi waktu sujud memang disunahkannya berdoa. Tidak harus sujud terakhir saja yang saya tahu ya. Terutama pada waktu sholat sunnah. Perpanjang itu sujud tuh. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wal iman. Gimana kalau doanya Rabbana zalamna anfusana, itu kan Quran, kita tidak niat baca Quran tapi niat berdoa. Jadi perpanjang sujud itu Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya arhamar rahimin irhamna. Perpanjang sujud itu dengan doa karena itu saat paling dekat kita dengan Allah. Makanya tahajud itu ya dinikmati betul. Cuma kalau tahajud itu di 15 menit sebelum azan sebaiknya tidak sholat semuanya, tapi gunakan untuk istighfar. Karena itulah saat luar biasa ampunan Allah di penghujung malam. Jadi tahajudnya sampailah 1/4 jam sebelum adzan, nah itu udah ampun, buka dosa tuh ya, dosa ke orang tua, dosa sampai bisa nangis. Wah kalau udah nangis itu udah Masya Allah. Jangan lupa baca surat Al-Baqarah di rumah ya. Insya Allah yang banyak suasana rumah nggak enak, baca itu banyak jin mungkin ya. Nanti kalau dibacakan jin pergi. Pokoknya setan menyingkir, jin tidak akan masuk, sihir tidak mempan. Coba. Saya sudah nyoba ngasih tahu ke teman-teman dan yang mengamalkannya. Ada, aduh baru juga saya tamat. Langsung dia dapat rumah. Ada yang ngasih pinjam uang. Terus gimana nanti nyicilnya ya? Ayo Al-Baqarah lagi lah. Beneran, ada yang rumah nggak susah sekali cari laku tuh ya. Baru juga selesai beliau 2 minggu tuh harusnya kalau bisa paling telat 3 hari lah ya, 1 kali tamatan. Yang bagus kita coba aja tiap hari ya karena berkah Al-Baqarah itu. Yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, dengan istiqomah ikhlas ya, bahkan ada saya dari Australia itu mendengar cancer stadium 3 atau stadium 4, udah nggak mau di kemo, udah baca kata gurunya Al-Baqarah aja. Sampai beliau hafal surat Al-Baqarah ibu-ibu. Dan Allah yang maha kuasa atas segala-galanya mudah saja ngilangin kansernya itu. Ya setiap orang beda-beda, yang penting sih ikhlas bacanya. Ya, niatkan setiap huruf yang dibaca membuat kita makin disukai Allah. Udah Hadirin mau nggak ngedoakan saya? Secara hitungan Masehi apa? Sekarang hari apa? Oh, nggak usah kayak gitu tuh, jadi kayak anak SD.
Saya mah perlu doa. Gimana gitu ya, usia 63 tahun tuh. Ini saya 63 hari Rabu besok. Enggak ada perayaan, tidak ada, tidak ada. Oh, kayak anak kecil aja. Perayaan kematian apa yang tapi saya ingin didoakan ya. Doakan supaya apa yang paling penting satu, pengen diampuni Allah itu. Rasanya ini ya kalau saya sering ingat kubur gitu ya. Misalkan saya meninggal sebentar lagi. Kalau ingat kubur, alhamdulillah kuburan udah disiapin tempatnya. Suka saya juga ke sana sepekan sekali. Suka ngebayangin gitu. Saya nanti kalau di dalam kubur ini, wah teman saya itu ya. Yang mana gitu teman saya sholat, asa jarang khusyuk. Quran masih sedikit, sedekah. Asa sedih gitu, aduh gimana nanti kubur saya gelap. Suka sedih gitu ya. Makanya jadi semangat lah gitu. Kalau lagi berat, capek, mau tahajud. Emang masih ada berapa malam lagi bisa tahajud ya. Siapa tahu ini bekal pulang. Kalau lagi berat, capek mau nggak baca Quran. Nanti gimana yang cahaya di kubur apa? Nah, ingat mati itu ternyata membuat kita sayang menyia-nyiakan waktu tuh. Tidak harus 63 ya, apakah 50? Ada yang 51 loh Pak. Yang, Bapak ada di sini membuat saya jadi panjang umurnya 83 ya. Masya Allah. Doakanlah ya, kalau toh memang ada baiknya umurnya ada gitu untuk bekal pulang ya. Tapi kalau harus pulang ya pulanglah. Dan memang dunia nyaman mampir aja. Jangan takut menghadapi kematian ya. Dunia cuma mampir. Harus disiapkan semuanya. Keluarga, anak, pesantren, siap-siap. Makanya ada yang ngirim itu paket. Biasanya kalau ada yang ngasih hadiah tuh saya jadi nggak khusyuk sholat. Tapi beberapa waktu yang lalu ada yang ngasih kado, sholat jadi khusyuk. Kadonya tuh pakaian terakhir. Yang ngasihnya mantu. Aduh, pas lihat kafan lengkap itu ya dengan kapas, bendera kuning. Waduh, itu benar-benar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada yang kebetulan. Dah. Doakan ya. Baik, kita akan, sambil sedekah. Ya, sedekah ada. Berita terakhir dari Palestina, silakan sambil sedekah. Sekarang sangat dibutuhkan tenda di Palestina ini karena 30.000 orang tidak punya rumah, hancur. Satu tenda itu 9 juta, tendanya cukup satu keluarga, tahan api, bisa lumayan landingin. Biaya produksinya 9 juta. Kalau mau silakan. Kalau enggak kita patungan aja. Sehari kemarin sudah hampir terkumpul. Produksi pertama yang kita mau kirim adalah 100 dulu, targetnya 1.000. Ini nomor rekeningnya boleh dihafalin. Udah banyak ya hafalannya ya. 4.204, ulangi 4.204. 4.203. Ayo maksudnya ini tadi diapalin hadirin. Ulangi berapa? 42004 42003 BSI ya. Untuk diapain ini dihafalkan atau diapa? Berapa nomornya sebutin? 42004 42003 BSI DT Peduli. Ini kita akan kirimkan tenda ke sana mumpung dibuka. Kalau tidak salah sudah terkumpul 67 miliar selama ini untuk Palestina ini, tapi ini
program baru lagi, insya Allah. Oh, Masjid Darut Tauhid di Palestina, alhamdulillah tetap berfungsi, penghafal Quran tetap di sana, pabrik air minum juga alhamdulillah, yang hancur cuma tangki-tangkinya, semuanya Allah yang atur lah ya. Mudah-mudahan segera berakhir perang itu dan segera dapat nikmat bangsa yang bebas dari penjajahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya. Hadirin, sejenak kita akan bermuhasabah. Mari tundukkan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat perpisahan. Kita pasti akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita pasti akan berpisah dengan dunia ini. Entah tinggal berapa lama waktu yang tersisa. Satu langkah adalah satu desah nafas menuju kepulangan kita. Mungkin ada di antara kita yang masih berpuluh tahun, mungkin tinggal beberapa tahun, mungkin ada di antara kita tinggal beberapa bulan, atau mungkin ada di antara kita yang beberapa hari lagi juga dijemput malaikat maut. Kita harus sangat siap. Mudah-mudahan bila saatnya tiba, bila malaikat maut sudah hadir menjemput kita, kita benar-benar sudah siap. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Tidak ada lagi yang tersisa dari aib dan dosa. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, orang tua sudah memaafkan kita sepenuhnya. Keluarga yang ditinggalkan pun ridho. Tidak ada harta haram pada tubuh kita. Semoga Allah yang Maha mendengar mengizinkan saat dicabut nyawa, kita bisa menyebut kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Hati-hatilah hadirin. Tidak sedikit orang yang mati sebaliknya. Ada yang mati ketika bergelimang maksiat. Ada yang mati ketika aibnya dibuka. Ada yang mati ketika durhaka. Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya. Hadirin, kenanglah jikalau kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini kaku. Kalau sudah terbujur kaku, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kening tidak akan lagi bisa bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Kalau sudah mati, tidak ada lagi nikmatnya memperpanjang sujud. Tidak ada lagi nikmatnya menikmati Al-Quran. Mulut sudah terkatup, tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tangan sudah kaku, tidak akan lagi bisa sedekah, menolong orang, membelai. Kaki tidak akan lagi bisa melangkah ke masjid seperti ini.
Tidak ada lagi nikmatnya datang ke majelis ilmu. Semuanya sudah berakhir. Semua kesempatan beramal sudah berakhir. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang tahu ilmu dan ikhlas. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menyolatkan kita dengan benar. Kenanglah saat kita dibungkus kafan, disolatkan. Oh, semoga Allah mendatangkan sebanyak-banyak orang yang ikhlas menyolatkan jenazah kita. Kenanglah saat kita diusung dari rumah, dari masjid menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa. Harta yang mati-matian siang malam kita kumpulkan. Tidak ada yang ikut selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Dimiringkan ke kiblat. Tanah mulai menimbun sesudah papan ditutup di sekitar tubuh kita. Makin lama gelap sendiri. Sampai tanah penuh dipasang di atas kubur kita nisan atas nama kita. Kita jarang membayangkan ada nisan pakai nama kita. Tidak lama orang-orang yang melayat pun akan pulang. Mungkin tinggal orang-orang yang kita sayangi. Yang bertahan beberapa waktu di atas kubur kita. Tapi tidak lama pasti mereka pulang semuanya. Tinggallah kita. Demi Allah kita sendiri. Malaikat kubur pasti datang. Kita akan menuai amal-amal kita. Mana yang jadi teman di kubur kita? Salat kita tidak pernah khusyuk. Mana amal kita? Ngaji jarang, itu pun tidak mengerti. Sedekah kita sangat sedikit. Kalaupun kita beramal, hampir semuanya ria, agar ditilai orang, agar dipuji orang. Hampir tidak ada amal yang ikhlas nyari ridho Allah. Mana amal kita yang akan jadi teman di kubur hadirin? Astagfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan umur yang tersisa ini bisa istiqomah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Jadikan akhir hidup kami semua husnul khatimah ya Allah.
Ya Allah, lapangkan kubur kami, ringankan hisab kami, ya Allah. Kami mohon masukkan kami ke surga tanpa hisab dan azab, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkan yang imannya masih lemah, bersihkan hatinya yang masih kotor, sembuhkan dari segala penyakit hati dan penyakit lahir, ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan yang dililit hutang, berikan jodoh terbaik yang mendambakannya, ya Allah. Karuniakan keturunan yang merindukannya, ya Karim. Ya Allah, mudahkan hajat-hajat yang maslahat, jauhkan dari yang membawa mudarat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah, sempurnakan nikmat iman Islam kami, ya Rahmat Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Duhai Allah, tolonglah saudara kami di Palestina khususan, ya Rabb, dan di bumi manapun yang engkau saksikan dizalimi. Semua pertolongan hanya milik-Mu, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Rabb, bebaskan saudara kami dari penjajahan kaum zalimin. Taqabbal minna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, semoga kita diberi umur yang berkah. Saya mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tauhid kita pada hari ini, dan insya Allah kita bertemu pada hari Ahad 9